Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2698 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Efesus pasal 5 ayat 3 sampai ayat 6. Masih di bawah perikop hidup sebagai anak-anak terang. Demikian firman Tuhan. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Amin, firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mau menyampaikan kepada jemaat Tuhan, kepada kita gereja Tuhan di akhir zaman ini, untuk hidup dalam kekudusan. Karena kalau kita tidak hidup dalam kekudusan, tidak mungkin Allah beracara dalam kehidupan saudara dan saya kalau kita masih hidup dalam kecemaran, dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita yang dulu berdosa, hidup dalam dosa. Tapi setelah kita percaya kepada Yesus, kita mendapat pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi saudara dan saya sudah dikuduskan sejak kita percaya kepada Yesus. Jadi jangan lagi saudara cemari hidup saudara dengan dosa. Saudara sudah mendapat pengampunan dari Tuhan. Amin. Sudah seharusnya kita menjaga hidup kita supaya tetap dalam kekudusan. Kenapa sih harus kudus? Karena Allah kudus. Amin. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau tinggal dalam setiap pribadi orang yang hidup dalam kekudusan. Amin. Saudara, kalau kita menjaga hidup kita tetap kudus, suci, oh haleluya, Tuhan akan beracara dalam kehidupan saudara. Sumber segala berkat ada dalam kehidupan saudara. Dan Tuhan yang akan berkati saudara tanpa batas. Amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita harus hidup dalam kekudusan. Supaya Allah yang Maha Kudus bisa tinggal diam dalam kehidupan saudara dan memberkati, memakai saudara dengan luar biasa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu sadar dan tahu bahwa tubuh kita ini adalah bait suci, di mana Tuhan mau kita menjaga tubuh kita supaya tetap bersih, tetap suci, tetap kudus, supaya Tuhan Allah yang Maha Kudus itu beracara dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya
menjaga hidup kita supaya tetap kudus. Yang pertama, saudara, di ayat 3 di sana berkata, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Haleluya. Saudara, ayat firman Tuhan ini mau menyampaikan kepada kita, orang-orang kudus, orang-orang yang telah ditebus dosanya oleh Tuhan Yesus, untuk menjauhi dosa-dosa. Terlebih lagi itu dosa percabulan. Kenapa? Karena saudara, di saat kita melakukan dosa cabul, hidup kita akan tercemar. Saudara perhatikan ayat 5. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Bapak Ibu Saudara, seaktif apapun saudara dalam pelayanan, tapi kalau saudara masih hidup dalam dosa kecemaran, dosa percabulan, saudara, firman Tuhan ini berkata tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang untuk menutupi dosa-dosanya, dia betul datang ke gereja, tetapi dia tidak mengakui kesalahan dosa yang dia perbuat. Makanya banyak sekali orang-orang yang terikat dengan dosa percabulan persinahan. Mereka datang di gereja-gereja di mana gereja itu tidak lagi dapat mengenal jemaatnya saking banyaknya. Makanya gereja yang ideal ya di antara 100 jiwa sampai 300 jiwa. Di sana masih baku kenal, saudara. Satu dengan yang lain, pendeta dengan jemaat, saling mengenal. Tapi mereka yang berbuat dosa karena ketahuan di jemaat mereka sembunyi, saudara. Mereka sembunyi di mana? Di gereja-gereja besar. Dan ini sudah banyak sekali kesaksian-kesaksian orang-orang yang bertobat, yang tadinya mereka bersembunyi di gereja-gereja besar itu. Jadi jangan juga terlalu bangga kalau jemaat kita banyak, tapi kita tidak mengenal siapa mereka dan pergumulan mereka. Jangan-jangan mereka yang datang hanya bersembunyi. Habis ibadah pergi, saudara. Kita tidak tahu siapa dia, apa yang dia gumuli, dosa apa yang dia perbuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus mengenal jemaat yang kita layani. Seperti firman Tuhan, gembala yang baik, yang mengenal domba-dombanya. Dan domba-dombanya mengenal suara gembalanya. Itu yang ideal. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat firman Tuhan di ayat 3 ini, saudara perhatikan, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Saudara perhatikan, disebut saja pun dosa percabulan itu, firman Tuhan ini melarang. Saudara, dari ayat firman Tuhan ini, kita dapat menangkap pesan bahwa percabulan itu dosa yang besar. Dosa yang menjijikkan di hadapan Tuhan dan dapat mencemari. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau bicara tentang cemar, orang kalau lagi najis, saudara lalu dia bersentuhan, sengaja atau tidak sengaja bersentuhan, saudara, orang yang bersentuhan dengan orang najis, kalau menurut ukuran hukum Taurat, ikut jadi najis. Karena apa? Bersentuhan tadi. Bapak Ibu Saudara, orang yang jatuh dalam dosa persinahan atau percabulan, mereka mencemari orang-orang yang bersentuhan dengan mereka. Baik itu istri mereka, suami mereka, anak-anak mereka, dan orang-orang di sekitar mereka. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai saudara yang buat dosa, tapi itu mencemari keluargamu. Saudara yang masih hidup dalam dosa percabulan, saudara yang sudah hidup bersama tanpa ikatan nikah,
saudara jatuh dalam dosa percabulan. Saudara sudah punya pasangan resmi sah, lalu saudara selingkuh, itu dosa percabulan. Saudara mati, saudara tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Langkah yang harus saudara ambil sekarang, bertobat. Bertobat. Saudara, saya mau yakinkan saudara, doa yang paling cepat Tuhan jawab ketika kita minta ampun sama Tuhan. Bertobat saudara. Tuhan mengampuni saudara. Dan jangan buat dosa itu lagi. Kalau saudara sudah mendapat pengampunan, sudah bertobat. Tinggalkan itu. Jauhi dosa percabulan itu. Karena itu akan membuat saudara menderita. Saudara akan kena hukuman karena dosa saudara. Bertobat. Yang kedua, bagaimana caranya menjaga hidup kita supaya tetap kudus? Yang kedua, saudara, perhatikan ayat 4. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menjaga hidup kita supaya tetap kudus, kita harus menjaga lisan kita. Menjaga lidah, bibir, mulut kita. Saudara, dari firman Tuhan ini, Tuhan mau ajarkan kepada kita untuk menjaga lisan kita. Saudara, kita kalau dibiarkan ngomong, saudara, wah, ngoceh terus kita, betul? Tapi firman Tuhan ini mau memberikan pengajaran kepada kita. Betul, memang banyak mungkin unek-unek yang mau keluar kalau kita buka mulut ini. Tapi firman Tuhan ini mau menyampaikan kepada kita untuk menjaga mulut kita. Menjaga dari apa, saudara? Dari ucapan-ucapan yang kotor, yang kosong, yang sembrono, yang artinya sembarangan, yang tidak sopan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jaga lisan kita. Saudara, kita dapat mengenal orang itu suci maupun najis. Dari mana? Dari perkataan mulutnya. Kalau yang keluar itu selalu kata-kata kotor, sudah pasti sumbernya itu pasti kotor. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari lihat diri kita. Kalau kita suka sekali maki, kita selalu berkata-kata kotor, saudara, itu menandakan ada yang gak beres dengan hidup. Saudara, jaga lisan saudara. Jangan sampai hanya gara-gara perkataan kita kepleset, saudara. Bapak Ibu saudara, jaga ucapan lisan kita supaya tetap kudus di hadapan Tuhan dan sesama kita. Yang ketiga, bagaimana caranya menjaga hidup kita supaya tetap kudus? Yang ketiga, saudara, ayat 5. Perhatikan. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya, penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Bapak Ibu saudara, yang ketiga, bagaimana caranya menjaga hidup kita supaya tetap kudus? Kita harus menjaga hidup kita untuk tetap menyembah kepada Tuhan, Allah, Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara, banyak sekarang ini orang menyembah berhala. Saya kasih contoh. Karena pekerjaan, saudara, akhirnya mereka meninggalkan ibadah. Karena mau mendapatkan bonus yang besar, mereka korbankan waktu-waktu ibadah. Kalau saudara jauh dari Tuhan, itu menandakan apa yang saudara kerjakan itu sudah penyembahan berhala. Handphone saudara bisa jadi berhala, saudara. Kalau membuat handphone saudara itu membuat saudara jauh dari Tuhan. Kendaraan yang saudara miliki itu bisa jadi berhala. Kalau saudara tidak datang beribadah, saudara malah pergi jalan-jalan, melakukan hobi. Saya mau bilang itu penyembahan berhala.
kalau saudara tidak datang kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menyembah berhala. Kalau saudara tidak lagi menyembah Allah yang benar, saudara sudah menyembah berhala dan saudara tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Mungkin saudara berkata, yang penting kan saya beri persembahan. Saudara, persembahan saudara tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Tuhan tidak tambah kaya karena Tuhan adalah pemilik alam semesta ini dan juga surga. Dia punya segalanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita meninggalkan waktu-waktu ibadah hanya karena mengejar harta dunia yang pada akhirnya kita akan tinggalkan semuanya. Saudara, mari kita mengejar harta surga. Kita terus datang cari Tuhan, dan saudara akan melihat cara Tuhan yang ajaib memberkati saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai pekerjaan, usaha kita, hobi kita membuat kita jauh dari Tuhan. Hati-hati. Kalau saudara sudah melupakan waktu-waktu ibadah, saudara akan membayar dengan sangat mahal. Saya selalu bilang kepada jemaat dalam renungan ini juga, saudara, saya banyak sekali ketemu dengan orang-orang yang dulunya gila kerja sampai lupa cari Tuhan. Setelah beberapa tahun kemudian, apa yang terjadi dengan mereka? Mereka membayar dengan sangat mahal. Mereka sakit, dan semua harta yang mereka cari selama mereka hidup di dunia habis dalam sekejap membayar biaya rumah sakit yang begitu mahal. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya banyak sekali mendengar ketika pelayanan, saudara, ada pengakuan dosa di sana di mana mereka mengakui bahwa masa muda mereka melupakan ibadah, dan di saat mereka di masa tua sudah habis-habisan, mereka baru sadar. Tapi mereka sudah tidak bisa pergi ke gereja dengan jalan kaki. Karena apa? Sudah gak berdaya. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah meninggalkan Tuhan hanya karena mengejar harta dunia. Saudara akan kehilangan segalanya. Cari Tuhan, maka semuanya akan ditambah-tambahkan kepadamu. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lupa beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita belajar bagaimana caranya supaya kita menjaga diri kita supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Yang pertama, jauhi dosa-dosa percabulan yang mencemari hidupmu. Yang kedua, jaga ucapan lisanmu. Yang ketiga, jangan menyembah berhala. Sembahlah Allah yang hidup. Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dialah yang pantas, layak untuk kita sembah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali.
Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.